Ya, halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Setelah penantian yang cukup lama, kita tidak bertemu dalam kelas sudah setahun lebih, hampir 2 tahun ya, setahun setengah lah gitu loh ya. Nah, kita kembali lagi memasuki pelajaran agama Kristen dan saya mengucapkan selamat untuk kalian yang naik ke kelas 9. Yeay! Ya, so asik sekali Mister ini. Oke. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, dan jika kalian melihat buku agama kalian kelas 9 itu sangat amat tebal sekali, babnya banyak dan pembahasan materinya sangat banyak dan sangat dalam. Wow, makanya saya minta seminggu 3 kali supaya kalian bisa lebih banyak waktu untuk mempelajari ini seperti itu. Nah, langsung saja sebelum kita mulai, kita naikkan satu lagu, belajar lagu Ku Tak Pandang dari Gereja Mana. Kan sebelumnya saya sudah minta kalian pelajari lagu ini, jadi kita nyanyi bareng-bareng sama-sama. Habis itu kita berdoa. Siap ya? Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, berikut lagu pembuka untuk mengawali materi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah, Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar materi agama Kristen tentang gereja yang sejati, yang sesungguhnya. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami kepintaran, kecerdasan, dan juga hikmat bagi setiap kami, Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan mengurapi bibir, mulut, pikiran, hati hamba yang kami menyampaikan setiap firman dan materi pembelajaran agama Kristen ini. Tuhan Yesus, ampuni atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, langsung saja kalian buka bukunya di halaman halaman 1. Ya, di sini ada judulnya Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Nah, ini kalau kalian juga baca ya kemarin di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, di sana sudah sangat tertulis bagaimana perjalanan awal mula, ya, yaitu orang-orang percaya sama murid-murid berkumpul dalam satu tempat, lalu mereka menantikan pencurahan Roh Kudus sehingga mereka berkata-kata berbahasa asing. Nah, terus dari situ juga nanti akan ada orang-orang yang melihat dan menyangka mereka bahwa mereka mabuk oleh anggur. Tapi Petrus langsung menyanggahnya bahwa ini semua bukan karena mabuk, karena sudah pagi dan waktunya nggak pas untuk mabuk gitu kan. Kalau mabuk kan malam-malam, tapi ini posisinya bukan malam. Tapi nggak tahu kenapa mabuk. Mungkin karena habis mabuk mungkin tidur kali ya. Nah, nih, tapi pada saat kejadian ini pencurahan Roh Kudus, lebih tepatnya itu tidak waktu yang untuk mabuk. Jadi Petrus menyangka ini bukan, kami tidak sedang mabuk gitu. Ini adalah pencurahan dari Allah gitu kepada setiap orang-orang percaya gitu. Habis itu Petrus
berkata-kata, dan sehingga kemudian banyak orang yang bertobat, yaitu 3.000. Nah, kalian buka saja di Kisah Para Rasul 2 yang sudah menjadi pembacaan kalian kemarin gitu. Saya harap kalian semua baca gitu. Nah, di sini ada nih, setelah Pentakosta ada khotbah Petrus, maka bangkitlah di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Ayat 15, "Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9." Ayat 16, "Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Nah, gitu. Jadi kalian akan baca di ayat 17-nya, 18 nya sampai selanjutnya, hingga akhirnya di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa orang bertobat. Nah, di sinilah makna dari bahwa gereja itu adalah awal mula dari sebuah pertobatan gitu. Jadi konsep gereja itu adalah konsep pertobatan pertama kali orang-orang menerima Yesus Kristus, menerima Sang Juru Selamat 3.000 orang, dan sehingga dari berawal 3.000 orang inilah nanti konsep gereja itu nanti itu adalah konsep awal gereja itu adalah bagaimana orang yang dibilang itu orangnya gitu. Jadi mereka sama-sama berkumpul, sama-sama orang percaya berkumpul dalam satu tempat, itulah gereja gitu. Di situ adanya suatu kasih, saling berbagi, dan juga saling menguatkan. Banyak hal yang disebutkan di ayat 42, persekutuan di ayat 43, terus di ayat 44, di ayat 45, dan seterusnya. Itulah awal mula konsep gereja. Jadi konsep gereja itu bukan dari gedung ya, bukan dari tempat, atau bahkan bukan dari DNA-nya. Kan kadang gereja zaman sekarang itu kadang dilihat dari beberapa faktor DNA gitu kan. Ada yang bilang gereja karismatik, gereja lama, gereja adat, gereja itu. Tidak, bahwa sesungguhnya gereja itu adalah kita, sesama umat Kristen, sesama orang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Sang Juru Selamat, itu gereja kita. Makanya di saat semua umat Kristen sadar akan persatuan ini, maka semua pun akan sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling mengasihi gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Di saat saya pernah mengikuti suatu ibadah kampus, di situ dari berbagai interdenominasi gereja. Nah, di situlah saya belajar bagaimana persekutuan dengan beberapa latar belakang DNA gereja yang berbeda-beda, bahwa saya benar-benar memahami dan mengerti bahwa inilah persekutuan sejati, bahwa inilah ibadah yang benar-benar luar biasa, karena dari berbagai latar belakang gereja mereka disatukan dalam satu tempat ibadah dan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Wow, keren. Jadi gak melihat dari gereja GPI, HKBP, GKI, terus GPDI, terus gereja apa itu, ini itu, enggak. Jadi mereka sama-sama dipersatukan dalam Yesus Kristus, dipersatukan dalam Juru Selamat, sama-sama saling mengasihi, saling berbagi, terus saling menyembah pada Tuhan. Wow, luar biasa sekali gitu. Nah, inilah yang perlu kalian pelajari, bahwa di umur kalian sekarang, kalian benar-benar harus mengerti konsep gereja yang sesungguhnya. Tujuannya kalian mempelajari adalah supaya kalian di dalam satu kelas ini, minimal satu kelas ini, di dalam satu kelas yang terdiri dari berbeda-beda gereja, tidak adanya perbedaan, tidak adanya saling menonjolkan, tidak adanya saling menghebat-hebatkan, dan tidak ada saling merendahkan. Itu tujuan cuma satu, kalian harus saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling menolong. Itulah kalian harus sudah mengerti konsep gereja sejatinya adalah itu. Makanya dipertemukannya kalian dalam satu kelas dengan latar belakang orang tua yang berbeda, keluarga yang berbeda, ekonomi yang berbeda, gereja yang berbeda. Itu kalian harus sama-sama saling membantu dan saling mendoakan. Makanya kan kalau dalam satu kelas nanti, kalau kita sudah masuk nih, rencananya ini akan ada praktek doa. Jadi kalian saling mendoakan teman satu dengan yang lainnya, mendoakan gitu. Tapi sayangnya
ya kita belajar dan kalian mengamati dari video ini itu. Nah, saya juga pun kalian harap sudah mengerti dan sudah membaca di halaman 2 gereja, gedung atau orangnya sampai halaman 3 gitu, karena singkat sekali penjelasan ini. Jadi intinya adalah itu, awal mula dari gereja adalah adanya sebuah perkumpulan orang-orang percaya menerima Roh Kudus, lalu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Itulah awal mulanya, seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah mengumpulkan tugas kemarin, dan yang belum silahkan kumpulkan. Jangan lupa absen di kolom komentar supaya hari ini tetap ada absen. Saya mengabsen orang yang di kolom komentar supaya ada nilai absen, seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini, dan jika ada yang masih belum mengerti, jika ada yang masih ingin dipertanyakan, silakan tanyakan ke saya, entah itu melalui chat pribadi atau kolom komentar. Pokoknya konsep gereja, gedung atau orang ya, kalian harus benar-benar memahami dulu. Ini video pertama adalah orang ya, gitu. Awal mula berawal dari orang-orang yang bertobat, seperti itu. Jadi tujuannya kalian mempelajari ini adalah supaya kalian harus saling belajar mengasihi, tidak membeda-bedakan dari gereja mana, gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Yesus atas karena kasih-Mu dan kemurahan bagi kami Tuhan. Kami sudah selesai belajar, dan kiranya kami bisa mengerti dan memahami konsep gereja sejati, yaitu orangnya kita adalah sama-sama satu dalam Kristus, dan kita tidak memandang perbedaan. Dan Tuhan Yesus, karena Engkau lah kepalanya Tuhan, karena Engkau lah imamnya Tuhan, karena Engkau lah sang pemimpin Tuhan. Tuhan, biarkan kami dapat belajar tentang kasih, tentang pertobatan Tuhan setiap hari. Ajarlah kami selalu setiap hari Tuhan, dan Engkau berkati sekolah kami, sekolah Danbi. Engkau berkati guru-gurunya, dan Engkau berkati anak-anak-Mu, siswa-siswa Danbi dan keluarganya Tuhan Yesus. Ampunilah kami atas kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, cukup sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.